Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Fajar Kurnia Aji, mahasiswa S2 Pasca Sarjana UPY Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan model pengembangan kurikulum KTSP, pengembangan kurikulum 2013, dan pengembangan kurikulum Merdeka. Seperti apa? Kita lihat. Yang pertama adalah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum KTSP ini ada sebelum kurikulum 2013. Nah, setelah kurikulum berbasis kompetensi, terus ada kurikulum KTSP ini. Sampai di tahun 2013 berganti dengan kurikulum 2013. Nah, seperti apa model pengembangan kurikulum KTSP ini? Yaitu KTSP itu bersifat desentralisasi atau semuanya diserahkan ke sekolah. Memberi kebebasan sekolah untuk merancang kurikulumnya sendiri. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi pemerintah hanya memberikan batas-batas ataupun memberikan garis besarnya saja. Terus nanti kurikulum dirancang oleh sekolah itu berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal yang ada di sekolah itu. Nah, itu model pengembangan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu terdiri dari 4 tingkatan. Yaitu pertama adalah kurikulum nasional. Terus nanti ada kurikulum sekolah, ada kurikulum kelas, dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, itu termuat dalam sebuah kurikulum. Nah, kurikulum KTSP ini yang saya sampaikan tadi sebelum kurikulum KTSP ini adalah kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum KTSP ini adalah penyempurnaan KBK itu tersebut. Jadi tetap berbasis kompetensi tetapi disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Jadi desentralisasi di sekolah masing-masing. KTSP menitik beratkan pada pengembangan karakter. Nah, tentunya melalui pendidikan moral dan budi pekerti. Model pengembangan KTSP itu juga cenderung menggunakan evaluasi formatif yang lebih menekankan pada proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik. KTSP juga mengandalkan inisiatif sekolah dalam perancangan kurikulum dan pembelajaran. Jadi semuanya diserahkan ke sekolah karena namanya saja kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi masing-masing sekolah tentunya pasti berbeda. Berbeda dengan kurikulum terdahulu. Itu kurikulumnya sudah ada dari nasional. Semuanya dibuatkan secara nasional. Beda dengan KTSP ini, penyempurnaan dari KBK tetapi disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Jadi mulai KTSP ini sepertinya kalau saya boleh menyampaikan jadi sudah cenderung ke desentralisasi tadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah, sesuai dengan ada mungkin budaya lokal yang ada di sekolah itu dan sebagainya. Jadi hanya lokal seperti itu, disesuaikan. Nah, berikutnya adalah kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 itu sebetulnya juga hampir sama, makanya kadang ada yang menyebutnya kurikulum KTSP 2013. Jadi sama-sama kurikulum tingkat satuan pendidikan, tetapi ada beberapa yang disempurnakan di kurikulum 2013. Karena saya pernah mengembangkan juga kurikulum 2013 ini, ternyata juga dibuat di masing-masing sekolah. Jadi tingkat satuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan lokal yang ada di sekolah itu. Nah, di kurikulum 2013 ini menekankan apa perbedaan dengan yang di kurikulum terdahulunya yaitu KTSP. Jadi hampir sama keseluruhannya, tetapi di kurikulum 2013 ini dikembangkan modelnya adalah menekankan pengembangan sikap. Nah, melalui apa? Kalau dulu ada KI. Nah, ada kompetensi intinya, ada KI 1 dan KI 2, yaitu sikap dan spiritual dan sikap.
KI 1 spiritualnya, KI 2 sikapnya. Nah, terus ada KI 3 yaitu pengetahuan dan KI 4 adalah keterampilan. KI adalah kompetensi inti yang sudah disiapkan oleh pusat. Nah, nanti dari KI itu diturunkan menjadi kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu nanti bisa disesuaikan dengan wilayah masing-masing yang ada di sekolah itu. Nah, itu bedanya dengan KTSP tadi. Nah, kalau di kurikulum 2013 ada 4 ranah itu tadi. KI 1, 2, 3, 4. Nah, pada kurikulum 2013 ini memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur menggunakan model tematik atau terintegrasi tadi. Seperti peran salah satu fungsi kurikulum yaitu fungsi integrasi. Jadi menggabungkan tidak hanya mungkin mata pelajaran saja ya, tetapi keseluruhan yang ada di wilayah atau di sekolah itu seperti itu. Nah, tapi di kurikulum 2013 ini lebih lengkap, terstruktur karena ada KI 1, 2, 3, 4, ada KD, ada KD K3 yaitu pengetahuan, ada KD 4 keterampilan. Nah, di sana ada beberapa yang diintegrasikan. Maka di kurikulum 2013 ini juga terkenal dengan kurikulum tema karena mata-mata pelajaran itu terintegrasi dalam tema-tema tertentu. Nah, tetapi ada juga mata pelajaran yang berdiri secara utuh sendiri. Kalau di kelas atas ada matematika. Nah, di kelas bawah juga matematika, tetapi masih masuk ke tema. Tapi kalau di kelas atas berdiri sendiri. Nah, itu yang membedakan. Terus ada mata pelajaran PJOK. Itu juga masuk ke tema. Untuk yang kelas 4, 5, 6 juga masuk ke tema, tetapi untuk gurunya berbeda PJOK-nya. Nah, itu di kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini juga ditonjolkan atau digaung-gaungkan yaitu menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengacu pada 4 standar, yaitu standar isi, standar kelulusan, standar proses, dan standar penilaian. Maka dulu terkenalnya di kurikulum 2013 ini ada permen-permen. Ada permen-permen yang berkaitan dengan Permen 21, 22, 23, 24 tentang KIKD dan sebagainya. Terus juga ada panduan penilaiannya, ada panduan Permen nomor 53 dan sebagainya tahun 2018 dan sebagainya. Nah, itu untuk apa? Untuk memberikan langkah-langkah kepada guru-guru untuk menggunakan kurikulum 2013 ini. Walaupun bisa disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada di daerahnya. Tetapi ada kelemahannya juga karena semuanya sudah disusun dari pusat, bahkan ada buku guru, ada buku siswa, maka cenderungnya apa? Cenderungnya guru ya manut-manut itu saja. Seperti karena sudah ada ya udah itu aja yang diajarkan, padahal juga bisa dikembangkan sesuai dengan lokal, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah itu seperti itu. Nah, itu tadi yang saya jelaskan juga di kurikulum 13 ini masih bersifat sentralistik karena ada buku guru, ada buku siswa. Jadi cuma ikut aja itu. Nah, maka di kurikulum 2013 itu lama-kelamaan mungkin kok dilihat kok terus kok hanya textbook itu terus yang diajarkan, terus temanya juga itu yang bahkan ada mungkin mata pelajaran ataupun tujuan pembelajaran yang sebetulnya tidak bisa diintegrasikan tapi kok di situ jadi satu tema namanya seperti itu. Jadi guru merasa terkekang di kurikulum 2013 ini. Nah, berikutnya adalah model pengembangan kurikulum merdeka. Setelah tadi ada KTSP, ada disempurnakan oleh Kurtilas atau kurikulum 2013 yaitu KTSP, disempurnakan lagi. Terus ternyata lama-kelamaan kok ada buku siswa, ada buku guru terlalu sentral dan mungkin mengekang guru, mungkin pembelajaran juga terus monoton itu saja padahal yang dibutuhkan oleh siswa bukan itu. Nah, terus
apa namanya, muncullah kurikulum merdeka untuk lebih menyempurnakan di kurikulum 2013 tadi. Walaupun sebetulnya kalau dalam pengembangan kurikulumnya itu juga sama, masih KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini lebih lagi, satuan pendidikan didorong untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Kalau di kurikulum KTSP masih ada panduan, kurikulum 2013 juga masih ada panduan dari nasional dan sebagainya. Nah, di kurikulum Merdeka ini hanya ada rambu-rambunya. Jadi, dari rambu-rambu itu sekolah membuat kurikulumnya mereka masing-masing. Nah, apa model pengembangan kurikulum merdeka yang menonjol? Di sana ada yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Terus yang kedua, muncullah pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang nantinya di sana mungkin sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakteristik siswa. Karena dalam satu pembelajaran nanti berbeda-beda dari mungkin materinya ataupun dari segi outputnya, hasilnya nanti berbeda-beda masing-masing anak. Terus ada lagi materi esensial. Jadi yang disampaikan di kurikulum merdeka ini guru berhak ataupun bisa mengambil materi-materi yang esensi yang dibutuhkan oleh siswanya. Tidak menyontek ataupun tidak melihat siswa lain tetapi oleh siswanya. Terus yang berikutnya adalah pembelajaran beragam dan terakhir adanya di kurikulum merdeka ini ada P5 ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada P5 ini sangat menonjol lagi di kurikulum merdeka. Nah, tentunya dari segi evaluasi, dari segi mungkin strategi ataupun dari segi pembuatan model pengembangan kurikulum hampir sama dengan kurikulum 2013. Tetapi di kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada siswa dalam menentukan pembelajaran. Tadi ada pembelajaran terdiferensiasi tadi terusnya. Nah, itu adalah model pengembangan kurikulum merdeka. Nah, mungkin kurikulum merdeka ini juga nanti masih bisa disesuaikan lagi, disempurnakan lagi. Nah, tentunya apa? Semuanya adalah untuk apa? Untuk bermuaranya adalah di sistem pendidikan nasional, yaitu gunanya kurikulum untuk apa? Ya, untuk agar sekolah-sekolah itu dapat istilahnya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi analisis model pengembangan kurikulum baik itu kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Itu saja dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.